Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vertin Amantalasa, Stambuk A1N1 20012. Krisis Maroko. Krisis Maroko pertama adalah krisis internasional atas status internasional Maroko antara Maret 1905 dan Mei 1906. Letak Maroko yang sangat strategis ini pada akhirnya justru menjadi incaran bagi negara-negara Eropa yang tengah gencar-gencarnya meluaskan kekuasaan khususnya di wilayah Afrika, apalagi Maroko begitu dekat dengan Eropa. Perang Dunia I. Perang Dunia I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut dengan Perang Dunia II pada tahun 1939 dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia. Penyebab
Jangka panjang perang ini mencangkup kebijakan luar negeri imperialis, kekuatan besar Eropa termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Australia, Hongaria, Kesultanan Utsmania, kekuasaan Rusia, Imperium Britania, Republik Prancis, dan Italia. Perang Dunia II merupakan medan perang antara Italia, Jerman melawan Inggris dan beberapa negara penduduknya sekutu. Pada tahun 1940, pasukan Italia menginvasi pusat Afrika, tetapi Inggris yang ada di sana berhasil menggagalkannya. Kesempatan ini digunakan Inggris untuk mengemburkan kembali kekuatan Jerman di Mesir. Konsekuensi dari kekalahan pada perang Front Afrika ini, Italia terikat dengan penjajahan Prancis, yakni yang dibuat antara sekutu dan Italia pada bulan Februari 1947. Bab 6. Politik Apartheid. Politik apartheid di Afrika Selatan 1948 sampai 1994. Apartheid merupakan kebijakan politik yang membedakan penduduk berdasarkan warna kulit dan ras. Kebijakan ini dimulai oleh orang-orang berkulit putih di Afrika Selatan pada awal ke-20. Afrika Selatan merupakan benteng terakhir imperialis pemerintah minoritas kulit putih di Afrika. Pemberlakuan politik apartheid di Afrika membatasi keikutsertaan warga kulit hitam politik negara tersebut dan juga bangsa dalam melawan sistem politik apartheid. B. Sejarah politik apartheid. Afrika Selatan merupakan negara yang kaya akan berlian dan emas. Kekayaan ini menyebabkan Afrika Selatan tidak diluput dari imperialisme negara-negara berikut. Pada tahun 1870, Inggris melalui mengeksploitasi kekayaan di wilayah tersebut. Imperialisme Inggris baru berakhir pada tahun 1910. Peristiwa Sharpeville 21 Maret 1960, usaha reformasi. C. Akhir politik apartheid. Nelson Raleigh Hadiah Mandela 1918 sampai 2013. Setelah bebas dari penjara, kembali aktif memimpin Partai ANC. Ia berkampanye untuk kemerdekaan hak-hak sipil penduduk kulit hitam. Usahanya bersama dengan de Klerk membuat kaum kulit hitam dan putih mengupayakan perubahan bersama. Pada tahun 1992, de Klerk mengadakan referendum yang dikhususkan untuk kaum kulit putih. Setelah negosiasi bersejarah tersebut, pada tahun 1994 diadakan pemilihan umum bebas pertama di mana warga kulit hitam dapat ikut serta. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh ANC dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Kemenangan ANC dan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden menjadi akhir dan perjalanan politik apartheid di Afrika Selatan. Sebuah era pun dimulai di Afrika Selatan, era yang dikenal dengan nama post-apartheid. Bab 7. Perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika. 1. Awal sejarah Mesir. Mesir adalah negara tertua di dunia, yaitu sejak runtuhnya Raja Firaun. Sebagai negara tertua, tentu Mesir memiliki berbagai peninggalan benda-benda bersejarah yang melambangkan kebesaran negara Mesir pada saat itu, seperti piramid, Sphinx, oblik, serta bangunan lain-lain. Pada dalam bidang agama, negara Mesir juga dikenal sebagai negara Islam. 2. Pembukaan terusan Suez. Gagasan mengenai terusan Suez sebenarnya telah ada pada Cleopatra sampai Napoleon Bonaparte. Adapun tujuan dari dibukanya
terusan Suez adalah untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah demi lancarnya pelayaran. 3. Mesir pada masa Perang Dunia II. Mesir pada masa Perang Dunia II masih ditelusuri awal kelam rebutan kekuasaan di Mesir antara Prancis, Inggris, dan Mesir sendiri. Perebutan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari letaknya yang sangat strategis baru setelah munculnya tokoh nasional Jenderal Najib yang pada tanggal 26 Juli 1952 berhasil menurunkan Raja Farouk karena dianggap melindungi kaum koruptor. Raja Farouk karena dianggap melindungi koruptor yang mempersengsarakan rakyat. Baik, gerakan kemerdekaan Tunisia. Tunisia merupakan sebuah negara di Afrika di bagian utara. Tunisia juga merupakan sebuah negara protektorat Prancis yang selalu ingin merdeka penuh. Seperti yang kita ketahui bahwa negara protektorat adalah sebuah negara yang diberikan status dominan oleh induk. Setelah usaha-usaha yang dilakukan gagal pada tahun 1952, Tunisia membawa masalah sengketa dengan Prancis ke PBB. Setelah melalui perjalanan panjang yang tak kenal lelah dan melalui bermacam sidang dalam PBB, akhirnya Tunisia dapat mencapai kemerdekaannya pada tahun 1956. C. Gerakan kemerdekaan Maroko. Maroko merupakan sebuah bangsa di Afrika yang pada abad ke-5 menjadi populasi dari bangsa Romawi. Penduduk asli Maroko adalah kekaisaran seperti bangsa Afrika lainnya. Maroko juga merupakan negara protektorat dan dari Prancis. Sebagai negara protektorat, tentunya Maroko ingin mendapatkan sebuah kemerdekaan penuh. Dan melalui jalur perundingan dan juga jalur kekerasan Maroko selalu mengalami kegagalan karena dalam bidang persenjataan tentara Prancis jauh lebih maju. Hal ini dapat membawa masalah Maroko ke sidang PBB, dan tanggal 15 Oktober 1952 setelah melakukan perjuangan dengan berbagai cara akhirnya mengizinkan Sultan Maroko memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1956. D. Gerakan kemerdekaan Sudan. Pada abad 14 terdapat dua kerajaan di Sudan, yaitu Maghria dan Al-Ula. Pengaruh budaya Islam Mesir begitu kuat di Sudan sebelum datangnya Inggris. Setelah datang Inggris, ternyata membuat Sudan daerah rebutan Inggris dan Mesir karena memang letaknya yang strategis di Sudan, yaitu Jenderal Najib yang berhasil menggulingkan Raja Farouk, dan pada 1 Januari 1956 Sudan mendapatkan kemerdekaan penuh. Gerakan kemerdekaan Aljazair. Aljazair merupakan sebuah negara dengan penduduk orang barbar, namun kemudian ditaklukkan oleh orang Barbarossa dari Turki. Kemudian setelah itu datanglah bangsa Prancis sebagai bagian dari Prancis. Tentu saja rakyat Aljazair ingin mendapatkan Prancis dengan kemerdekaan penuh. Pada tanggal 1 November 1954 muncul organisasi Front Pembebasan Nasional yang mengakhirkan pada tanggal 3 Juli 1962 setelah tentara OAS lemah, negara Aljazair mendapatkan kemerdekaan penuh yang diproklamasikan oleh De Gaulle. Juangan kemerdekaan negara di Afrika. G. Gerakan kemerdekaan Kongo. Kongo merupakan sebuah negara jajahan Belgia dengan nama Belgia Congo. Eksplorasi Congo tidak bisa dilepaskan dari dua tokoh penting, yaitu Henry Morton Stanley
sebagai peneliti karena hasil penelitiannya maka keadaan Congo dengan segala kelebihannya terungkap. Adapun untuk tokoh yang kedua adalah Raja Belgia saat itu, yaitu Leopold II. Dalam hal ini oleh Stanley di Afrika setelah bekerja sama dengan Stanley, akhirnya ditemukannya Congo dan dimulai 1908 Congo resmi jadi penjajahan Belgia. Perjuangan kemerdekaan Libya. Libya merupakan daerah yang strategis sehingga banyak negara-negara lain yang ingin menguasainya. Ini dapat dilihat dari sejarah Libya dari abad 1900 yang kedua sampai abad ke-19 yang sering berganti dengan menguasainya, akan tetapi yang paling banyak atau terkenal yang menguasai Libya adalah Italia. Pada perlawanan rakyat Libya terhadap Italia juga melahirkan sebuah gerakan yang bernama Sanusi. Gerakan ini yang secara gigih mengadakan perlawanan terhadap penguasaan Libya pada saat itu, yaitu Italia, tetapi usaha tersebut gagal. Tujuan ini menguasai Libya adalah untuk menguasai laut tengah sebagai usaha awal untuk mendirikan kerajaan Romawi baru di Afrika. Pembentukan Republik Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah negara di benua Afrika yang terletak di bagian paling selatan. Negara ini mulai terkenal sejak ditemukannya Tanjung Harapan oleh Bartholomeus Dias. Pada dasarnya orang Boer tidak suka dengan Inggris. Akhirnya orang Boer ini mengadakan migrasi besar-besaran di daerah-daerah yang belum dikuasai Inggris. Peristiwa ini terkenal dengan sebutan The Great Trek, terjadi pada tahun 1996 sampai 1836 sampai 1940. Pada tahun 1958 mulai diterapkan politik apartheid di Afrika Selatan oleh pemimpin Partai Nasional. Dan pada tanggal 31 Mei dengan nama Republik Afrika Selatan. Masalah yang dihadapi negara-negara Afrika pasca kemerdekaan. Setelah melalui perjuangan yang panjang, negara-negara Afrika berhasil mencapai kemerdekaan, tetapi perjuangan itu tidak selesai sampai di situ, karena setelah itu masih banyak muncul berbagai persoalan, antara lain sebagai berikut, yaitu satu, masalah politik. Di tengah Afrika sulit tercapai persatuan nasional karena sejak awal bangsa Afrika berdiri dari macam-macam ras, suku, serta kelompok etnis. Dua, masalah sosial ekonomi. Masalah ekonomi juga menjadi masalah yang serius di Afrika. Pada awalnya ekonomi negara Afrika bagus dan mapan karena lepas dari penjajah. Tetapi satu pihak, terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi. Dalam bidang sosial juga terjadi kendala serius karena peningkatan status sosial sukar dilakukan. Hal ini karena adanya warisan dari kolonial berupa ajaran feodal yang tidak mudah lenyap.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.